Pada malam hari ini kita kembali bertabaruk bertabaruk kitab pada ilu suhur musabah. Tabaruk itu mengambil keberkahan dari kitab ini yang juga sudah dimaklumatkan oleh pengesabah untuk kita semua dan para ikhwan, khususnya para mubalik, untuk menyampaikan kitab ini dalam materi khidmat ilmiah pada manakib. Jadi kita bertabaruk. Saat ini adalah bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah yaitu memasuki bulan depan Zulhijjah, bulan haji. Di dalam kitabnya Pengersabah kita baca supaya kita juga mendapatkan keberkahannya. Al-Faslul Hadi wa Asyara fi Hadzal Syahri Zulqa'dah, pasal 11 bulan Zulqa'dah. Di Hadzal Syahri samaniyatu ahruf wa hiya azalu wal wawu wal alifu wal lamu wal qafu wal ainu wad dalu wal hau. Bulan ini memiliki 8 huruf, yakni zal, waw, alif, lam, qaf, ain, dal, dan ha. Fa'ammad 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 zal fi hadzal syahri az-zauq. Zauq, adapun huruf zal pada bulan ini adalah zauq. Zauq itu bermakna rasa. Wa amal waw al-wukuf. Wukuf itu artinya diam. Dan huruf alif ialah akhlak, artinya budi pekerti. Wa amal lam allahu, artinya senda gurau. Wa amal qaf al-qanaah, dan huruf qaf bermakna qanaah, artinya merasa cukup. Wa amal ain al-uzlah, itu berarti mengasingkan diri. Wa amad dal ad-dalilu, huruf dal bermakna dalil atau petunjuk. Wa amal ha'u al-hijrah, dan huruf ha bermakna hijrah yang berarti berpindah. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita ambil keberkahan dari pembahasan huruf qaf. Huruf qaf yang berarti qanaah. Apa tadi qanaah? Qanaah itu dari bahasa Arab yang berarti merasa puas atau ridho atas pembagian dari Allah. Qanaah itu bahasa Arab, merasa puas, ridho dengan pembagian dari Allah. Dalam istilah tasawuf, ya, qanaah itu as-sukunu inda adamil ma'lufat, yang artinya bersikap tenang dalam menghadapi situasi ketika tidak adanya sesuatu yang biasanya ada. Nah, bersikap tenang ketika sesuatu yang biasanya ada tidak ada. Tenang. Gitu. Nah, orang yang sudah memiliki sifat qanaah, maka ia akan memiliki pribadi yang tenang, anggun gitulah ya, dan mengesankan. Jadi kalau kita lihat orang penuh ketenangan, kemudian anggun, mengesankan, penuh karisma, ya, percaya diri, optimis, dapat menguasai keadaan. Nah itu ya. Jadi orangnya tenang gitu, mengesankan. Itu karena ia selalu merasa cukup dan bersyukur atas nikmat Allah, ya, dan bertawakal kepada Allah bahwa yang maha mengatur
yang maha memberi segala sesuatu dialah Allah. Jadi sikap tenang itu merasa cukup bersyukur atas nikmat Allah, tapi dia juga senantiasa bertawakal. Ketika sesuatu yang biasanya ada tidak ada, bertawakal kepada Allah bahwa Allah maha mengatur dan Allah maha memberi segala sesuatu. Tenang, itu mustawan. Gitu. Oleh karena itu, ia akan tenang-tenang saja. Ya, sifat manusiawi kalau sedikit kaget, ya, sedikit ada rasa takut, cemas gitu. Tapi tidak berlebihan gitu ya. Cepat menguasai keadaan, tenang-tenang saja. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Orang beriman, beriman kepada Allah, bertakwa, selalu ingat kepada Allah. Gitu. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Bagi mereka itu berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikianlah, demikian itulah kemenangan yang agung. Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64 yang sering kita baca ya ketika manqobah itu. Tenang gitu. Nah, mari kita renungkan sejenak ayat-ayat ini ya. Saya mengajak kita renungkan sejenak ayat-ayat ini dengan kita wukuf ya selama 3 kali 4 ketukan, ya, 12 ketukan mulai. Selesai. Jadi orang yang senantiasa tenang itu senantiasa bertakwa. Orang bertakwa itu memiliki takwa di dalam hatinya. Apa itu takwa? Zikir. Ya. Selalu ingat kepada Allah karena Allah Maha mengatur, Allah Maha memberi. Tuh. Hadirin ikhwan wal akhwat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qanaatu malun la yanfus. Qanaah itu harta yang tidak pernah sirna, kata Nabi. Artinya, orang yang telah memiliki sifat qanaah ini sama dengan ia telah memiliki harta selama-lamanya yang tidak pernah hilang. Karena dalam dirinya selalu ada rasa puas, rasa syukur, ridho. Nah, coba enak nggak tuh kalau kita merasa puas, senantiasa ridho gitu ya. Dalam setiap keadaan ya selalu bersyukur. Ya. Rasa syukurnya telah melebihi rasa keinginannya gitu ya. Bahagia nggak tuh? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila soliham min dzakarin au unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yamalun." Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, mereka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Pengersa Abah dalam kitabnya menyampaikan bahwa tafsir ulama yang dimaksud dengan kalimat hayatan toibah
di sini ialah qanaah. Hayatan thayyibah itu bukan berarti kehidupan yang mewah yang luput dari ujian, melainkan ia adalah kehidupan yang diliputi rasa lega, kerelaan, serta kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah tersebut. Dengan demikian, orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah memiliki sifat qanaah, maka ia tidak lagi merasakan takut yang mencekam atau kesedihan yang melampaui batas atau berlarut, karena ia selalu menyadari bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik. Dan di balik segala sesuatu ada ganjaran yang menanti. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, di sini disebutkan baik laki-laki maupun perempuan. Mereka sama saja di hadapan Allah. Mau laki-laki, mau perempuan. Di hadapan Allah sama aja. Yakni rijalun. Ya, sering disebutkan oleh pengesahaba. Para laki-laki Allah. Rijalun. Kenapa unsa atau perempuan menjadi rijal atau laki-laki? Karena mereka dibimbing oleh rojulun atau seorang laki-laki. Hanya seorang satu ya pada masanya ialah mursyid. Pengesah baos kodosullah syirah. Meskipun zakar atau laki-laki kalau tidak dibimbing oleh rojulun mursyid tidak akan jadi rijal. Tuh. Meskipun sudah laki-laki kalau tidak dibimbing oleh mursyid tidak akan jadi rijal. Sebaliknya meskipun perempuan kalau dibimbing oleh seorang dibimbing oleh rojulun seorang laki-laki satu pada masanya menjadi rijalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabiul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ini sering sekali pengesahaba menyampaikan, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Yasin ayat 20-21. Ya. Tidak mendapatkan imbalan. Abah mengajak zikir, ayo zikir. Abah mengajak kita untuk beramal, beramaliyah itu. Tidak pernah meminta beimbalan. Malah kita yang minta terus sama pengesabah. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa itaiz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fil qulubu wal absar. Orang-orang laki-laki ya, orang-orang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, rijalun ya, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang ketika hari kiamat. Rijal ini mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Rijal ini selalu mengingat Allah dalam semua keadaan, meskipun berdagang, meskipun berjalan, ya, meskipun sedang melakukan transaksi, melakukan tugas-tugasnya di dunia, mereka senantiasa mengingat Allah dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Kenapa? Karena mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Ketika hari kiamat. Masya Allah. Quran Surat An-Nur ayat 37. Hadirin ikhwan wal akhwat. Itulah gambaran orang yang qanaah. Sebaliknya orang yang tamak, walau ia kaya, dia tidak akan merasakan puas. Selalu ingin menambah. Sehingga selalu merasa miskin
dan selalu diliputi kegelisahan, rasa takut tentang masa depan dan dari lingkungannya. Nantiasa gelisah, tidak ada ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir itu hati menjadi tentram. Tuh. Zikir saja. Ya, semoga kita dijauhkan dari sifat yang tamak, dijauhkan dari rasa gelisah, tidak tenang dan dalam kehidupan, dan lupa kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga memiliki sifat pesimis, kerdil, lemah, susah, sempit, dan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin ikhwan wal akhwat, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan berkah karomah guru agung kita pengesah Baos Qadasullah Sirah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan menjadi pelajaran buat kita semua, motivasi mempermudah perjalanan kita. Ya, ini meniti jalan khusus dengan kendaraan khusus, manusia khusus, dibimbing oleh pembimbing yang khusus, agar kita sampai wusul hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.